Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Diva dari program studi tasawuf dan psikoterapi semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, faktor-faktor dan gejala-gejala fenomena patologi sosial. Nah, yang pertama itu ada faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya fenomena patologi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor kurangnya kasih sayang, ketidakharmonisan dalam keluarga, juga keluarga yang berantakan mungkin yang sering disebut dengan broken home. Nah, di sini kenapa broken home itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya fenomena patologi sosial karena keluarga merupakan tempat pertama di mana anak-anak atau orang-orang berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini juga keluarga itu kan mempunyai pengaruh dan peran penting terhadap kepribadian seseorang gitu kan. Nah, jika di dalam keluarga tidak harmonis dan keluarganya juga bisa disebut disfungsional, nah itu juga bisa mempengaruhi kepribadian anak dan juga bisa mempengaruhi mood anak juga kan. Terkadang ada beberapa persoalan yang dimana seorang anak yang orang tuanya pisah, nah itu tuh bisa kayak apa ya, gampang terpengaruhi oleh lingkungan luar karena mereka itu sering sekali mencari mencari kesenangan-kesenangan di luar karena di dalam rumahnya itu mereka tidak mendapatkan kesenangan itu dan akhirnya dampak-dampak negatif muncul di sana. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua ada persoalan ekonomi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alasan faktor ekonomi menjadi suatu hal alasan terjadinya patologi sosial. Karena jika sederhananya ada suatu keluarga yang dia itu kepala keluarganya mungkin dilihat dari penghasilan dan pengeluaran setiap harinya itu tuh eh, perbedaannya jauh di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Nah, akhirnya ayah yang dimana basicnya adalah kepala keluarga akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk menafkahin keluarganya dan si ayah tersebut lebih memilih untuk melakukan suatu perjudian yang dimana sebenarnya perjudian itu bisa dibilang suatu penipuan. Nah, sehingga perjudian itu sendiri bisa disebut dengan patologi sosial. Nah, untuk selanjutnya ada pengaruh kemajuan teknologi di mana kemajuan teknologi ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya fenomena patologi sosial karena sekarang banyak sekali akses-akses yang sudah bebas di dilamankan di website-website di gadget di mana juga banyak video-video yang tidak senonoh mungkin yang di posting-posting sehingga banyak sekali video misal kayak pornografi, terus film kekerasan dan lain-lain. Nah, itu tuh juga bisa menjadi kecanduan untuk anak dan akhirnya tumbuhkan tumbuh kembangnya menjadi pemikir yang negatif. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengaruh dalam lingkungan sosial di mana terkadang sebagai makhluk sosial, lingkungan sosial memiliki peranan penting setelah lingkungan keluarganya. Nah, manusia ini kan juga sejatinya adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa dipisahkan dari lingkungan-lingkungan sosial. Nah, misal ada seorang individu yang dia itu mungkin besar dan tumbuh di lingkungan yang emang lingkungan yang sering sekali mengkonsumsi narkoba, sering sekali melakukan hal-hal berjudi, yang dimana akhirnya si individu tersebut mencontoh dari lingkungan-lingkungan tersebut dan akhirnya tumbuh kembangnya itu menjadi anak yang sering kecanduan alkohol dan sering sekali mengkonsumsi alkohol atau juga melakukan perjudian. Nah, untuk selanjutnya itu ada psikis pembawaan remaja atau faktor psikologis. Nah, faktor ini terkait dengan pola pikir individu atau masyarakat yang
mempengaruhi tekanan kehidupan sosial. Jadi aspek psikologis pada remaja seperti ketidakstabilan emosional, pencarian identitas, pengaruh kelompok sebaya, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada beberapa gejala tentang fenomenologi patologi sosial, yang dimana salah satunya ada korupsi. Dan korupsi ini kan juga merupakan tindakan yang terjadi dalam kehidupan sosial atau masyarakat dan tidak sesuai dengan berbagai macam peraturan atau norma. Nah, ini kan juga dalam sedikit ringkasnya, eh, korupsi ini bisa disebut dengan penipuan dan juga dan lain sebagainya. Nah, juga ada beberapa diskriminasi, di mana diskriminasi ini kan merupakan eh, di mana seorang individu tuh membedakan membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, di mana kelompok yang satu itu dijadikan sebuah minoritas dan akhirnya diejek-ejek juga. Dan diskriminasi ini kan juga dibagi menjadi dua, ada diskriminasi langsung dan tidak langsung, di mana diskriminasi langsung itu biasanya diucapkan secara lisan dan itu langsung. Sedangkan yang tidak langsung biasanya dia itu terjadi terstruktur, yang bisa dicontohkan eh, di suatu sekolah itu hanya merayakan hari besar agama hanya pada agama tertentu yang emang basicnya mayoritas, sedangkan yang minoritas tidak pernah dirayakan. Dan juga ada perjudian, lalu ada jual beli manusia, kemudian ada pornografi juga. Nah, terus singkatnya eh, tentang patologi sosial ini, kasus-kasusnya mungkin beberapa kali telah dibahas dan dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya juga. Jadi penjelasan dari saya mungkin cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.